Nah, Pertanyaan dari jemaah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustadz. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengatakan mengikuti dan mendawamkan sunnah itu kampungan, deso, jadul, serta ketinggalan zaman? Dan bagaimana kita membantah syubhat para ahlul bidah yang melegalkan ritual mereka dengan dalil sesuai pemahaman mereka seperti ritual syukuran 4 bulanan janin dengan dalil surat Ibrahim ayat 7 dan sebagainya. Dan yang kedua, apa saja batasan-batasan ketika nadhor? Dan selain bertanya mengenai perihal akidah, hal-hal apa lagi yang harus Anda tanyakan untuk menguji sejauh mana keteguhan calon pasangan akhwat Anda dalam manhaj salaf? Mohon nasihatnya Ustaz. nah, Demikian. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau dikatakan mengikuti sunnah jadul ini, memang jadul. Kenapa? Karena mengikuti sunnah ini mengikuti Nabi SAW. Yang Nabi itu meninggal dunia sudah 1431 tahun yang lalu. Tapi ingat, sunnah Nabi SAW itu relevan dengan segala masa dan untuk setiap manusia. Dimanapun dia. Dan manusia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah dan tidak akan mencapai kebahagiaan kecuali beriman seperti berimannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tinggal sekarang nih orang-orang perlu difahamkan. Beragama itu bukan kata orang Jawa karpe dewe. Bukan maunya kita. Mau diganti sholatnya. Mau diganti ibadahnya. Kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa diutus Nabi Muhammad SAW? Maka oleh karena itu buat orang-orang yang dibully, dicaci maki seperti itu, bismillah. Kalau cuma sekedar omongan kayak gitu, Nabi kita Muhammad SAW dikatakan orang gila. Disebut dukun, penyihir. Biasa aja. Cuma tunjukkan ya. Jadi kadang-kala memang ada teman-teman yang nyunnah ini, dia kurang bersih. Padahal bersih itu termasuk dari sunnah. Dalam berpakaian umpamanya. Engkau boleh pakai baju yang branded, boleh pakai baju yang bagus, pakai. Ketika engkau punya bersih, wangi, Nabi SAW cinta dengan wewangian, cinta dengan kebersihan. Mungkin ucapan tadi itu disebabkan ada teman-teman yang nyunnah ini, yang penampilannya, maaf, ada yang kumuh. Karena dia fokus ibadah, nggak peduli dengan penampilannya. Nabi SAW suka dengan keindahan. Bahkan beliau mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Sekarang bagaimana kita berpenampilan yang indah, agar sunnah ini terlihat indah. Bagaimana teman-teman yang ngaji sunnah ini, ketika dia kumpul sama kawan-kawannya, tercium aroma wangi dari dia. Bagaimana ketika dia pakai sepatu ya, ini bersih. Kemudian pakai baju, khususnya yang laki ini, boleh pakai model-model yang stylish ya, selama sesuai dengan aturan. Dia tidak menyingkap auratnya gitu. Tidak ada tasyabuh sama orang-orang kafir. Tapi pakaian yang bagus gitu. Tunjukkan. Karena terus terang kadang-kala teman-teman tadi ya mungkin dia mengatakan zuhud. Ana mau zuhud. Zuhud itu artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Atau meninggalkan sesuatu yang berbahaya buat akhirat dia. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhir, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Kalau ternyata dengan kita berpakaian yang bagus, dengan penampilan yang indah, membuat orang tidak menghina lagi sunnah, berarti antum harus pakai baju yang bagus tuh. Agar orang nggak menghina lagi. Sunnah ini dikatakan tadi kampungan. Ana nggak tahu penyebabnya dia mengatakan kampungan itu dari apa ya? Atau mungkin tadi dari penampilannya yang kurang keren, kadang-kadang seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
berkaitan dengan banyak syubhat yang disebarkan untuk amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, sampaikan kepada mereka, kita punya Nabi Muhammad SAW. Yang Quran diturunkan kepada beliau. Tadi kalau dia berdalil dengan surat Ibrahim, ayat berapa ya, tentang sebuah amalan. Nabi ini pernah punya anak nggak? Punya anak. Punya anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Beliau punya anak. Di Medina beliau punya anak lagi yang namanya Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika kandungannya itu 4 bulan umpamanya. Nabi yang menyampaikan kepada kita bahwasanya ruh itu ditiupkan ketika umur 120 hari. Nabi ngapain pada waktu itu? Oh, Nabi ternyata bikin ritual. Ya kita bikin lah. Nabi nggak bikin, ya nggak usah bikin kita. Kan nyaman beragama itu. Kita nggak ribut sama tetangga, nggak ribut sama orang lain. Kenapa? Kita ngikutin Nabi Muhammad SAW. Makanya beragama itu yang biasa-biasa aja. Udahlah, beragama itu yang sewajarnya. Kata orang, jangan berlebih-lebihan. Jangan dilebihin agama dan jangan dikurangin. Insya Allah tenang. Baik, kemudian ketiga berkaitan dengan nadhar. Ketika nadhar itu bukan bicara. Nadhar itu melihat. Nadhar itu untuk memastikan apakah wujudnya perempuan ini sesuai dengan ada yang dalam benak dia. Dia dikasih tahu perempuan itu kulitnya umpamanya putih. Hidungnya nggak terlalu mancung. Tapi bulu matanya lentik. Lalu disebutkan tingginya sekian, rambutnya kayak gini. Kita kan dapat informasi, gimana perempuan ini kayak gitu, gimana? Cocok ya, aku pilih nadhar ya, soalnya takut nggak sesuai nantinya. Nadhar itu melihat. Setelah engkau dapat informasi tentang akhwat ini dari sisi akhlak dan agama. Atau yang lain yang kau ingin ketahui tentang dia, tentang keluarganya. Jadi kalau bicara nadhar itu bukan berbicara. Tapi nadhar itu adalah melihat. Kalau ternyata setelah kau dapat informasi, ada sesuatu yang ingin kau tanyakan, silahkan. Tapi yang perlu dicari tahu itu adalah masalah agama. Apa masalah agama? Kewajiban-kewajiban. Apakah dia melaksanakan kewajiban? Alhamdulillah. Kalau bicara akidah kan kita tahu dia ngaji sama siapa, dia belajar sama siapa sebenarnya. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, kita udah dapat bayangan. Mau tahu dia buku apa sih yang biasa dia baca? Kajian Ustadz siapa yang biasa dia dengerin umpamanya. Dari situ paling nggak kita sudah bisa bayangin bagaimana dia. Tapi sekarang bagaimana pelaksanaan dia tentang agama itu perlu juga dicari tahu. Kalau dia melaksanakan yang wajib-wajib bahkan mengamalkan yang sunnah, alhamdulillah. Akhlaknya perlu cari tahu juga. Bagaimana hubungan dia dengan orang tua, bagaimana hubungan dia dengan kakak adiknya, bagaimana hubungan dia dengan keponakannya, bagaimana hubungan dia dengan tetangga. Karena engkau akan hidup bersama dia. Sehingga tahu karakter dia. Itu yang perlu diketahui. Baik, sebagai penutup tadi berkaitan dengan persiapan untuk Ramadan.